Yang pertama hadis Rasulullah SAW, yaitu berbunyi, ini hadis ini cukup familiar bagi kita, sudah sering kita dengar. Ida mata dengar nalikane sektor mati seperti kemarin anak berunjata ingkotora apa ukur apa amaluku amali ilmuadan bilang interaksi terjebak semua itu tiga perkara. Yang pertama adalah suatu penting jariyatin, suatu jariah ilmu yang atau ilmu mustafahu dan awal manfaat atau kehilangan yasimu awalatin sholihin yada'ullah utawa anak sing soleh yada'u kan dungo sapa walatin sholihin lahu yukrono si walad atau krono ibnu adam. Amal perbuatan kita ini dibatasi oleh waktu dan zaman. Kadang-kadang juga dibatasi oleh kondisi. Maka kadang-kadang amal perbuatan itu bisa kita jalankan secara normal, atau kadang-kadang tidak normal, bersifat darurat. Kalau yang bersifat normal ya kondisinya memberikan ruang yang cukup kondusif. Artinya alhamdulillah sholat besok enak, kondisi ini tenang, tentrem, kemudian juga tidak ada mara bahaya yang mengancam terhadap kita. Ini adalah kondisi awam. Ada yang kondisi darurat itu mungkin karena musafir, karena peperangan, atau mungkin karena adanya ancaman-ancaman yang bersifat ini lingkungan yang membahayakan misalnya. Ini bersifat darurat. Nah kalau dalam kondisi darurat ini maka amal perbuatan itu ya sesuai dengan kondisi, karena darurat itu tubihul ma'durat. Alhamdulillah wajib ini selalu diberikan kondisi yang aman, kondusif, yang tentrem, sehingga melakoni pekerjaan-pekerjaan yang merupakan kewajiban dari Allah bisa kita laksanakan secara maksimal. Tetapi itu dibatasi oleh waktu. Dibatasi oleh waktu. Suatu saat kalau dipikir lebih sampai kepada ajalnya ya tidak bisa melakukan amal-amal perbuatan yang bersifat istiqomah atau komitmen. Kabeh tidak pandang dulu. Tidak jarangnya dulu. La yastakhir nasakan, la yastakhir. Jadi la yastakhir kita kok ya para bakal mundur, ya bakal maju sekalipun karena sesaat. Lalu wis mati, tidak maka mengadani kotor amal itu, maka sudah kalah. Artinya kita sudah tidak bisa melakukan amal perbuatan sebagaimana yang kita lakukan di saat kita hidup. Mati wis, pedot wis, pedot ini dalam kondisi raiso, jadi wis ngelakoni, sing seneng pikir, kemudian pikir ya wis raiso. Sing seneng maca Quran, ya raiso maca Quran. Sing seneng sholat ya wis raiso, karena sudah dibatasi. Makanya kesempatan kali kalau kalian panjenengan mumpung gurung ing kotoan, gurung mati, maksimalkan untuk kita mencari bekal kehidupan di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi
Golek bekal sing akeh. Bekal sing apik, sak api-api bekal ndak ono maneh kecuali takwa kepada Allah. Itu sing iso Allah dhewe. Yang lain sulit untuk sama Allah. Karena sudah putus amal perbuatan kita, maka ada 3 perkara. Ilah salah sing kecuali sudah putus itu 3 perkara. Kenapa itu sing pertama sedekah jariyah, sedekah sing layu, sing laku, sing mili. Sedekah sing mili itu adalah sedekah yang diberikan kepada siapapun, baik kepada orang, kepada lembaga, atau kepada fasilitas umum yang digunakan untuk kepentingan orang banyak dan itu memberikan manfaat. Mengajar misalnya, ya santri ini bisa jaga satu dengan jagari dari melanggar yang kayak uang. Jadi gesek, sapu ya, sapu. Pokoknya itu sampai situ boleh Kandilan besar, misalnya kalau masjid, misalnya atau untuk fasilitas umum jalan, yang itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain itu disebut dengan sedekah jariyah, sedekah sing mili. Awake dhewe mati tapi tetap diberi ganjaran. Wis mati ini ganjaran tetap mlaku. Berarti ganjaran tetap jalan. Jadi model investasi yang paling baik itu adalah investasi di sedekah jariyah. Tapi kadang-kadang awake dhewe melakukan sedekah jariyah itu yang manis setengah mati. Mereka ada penghala. Nah penghalanya apa? Yang pertama yang bersifat internal itu nafsu awake dhewe. Nafsu awake dhewe itu selalu melarang kita untuk melakukan amal jariyah, karena kemudian nafsu itu berkolaborasi dengan logika. Ojo kok duitmu 1.000, 100.000 atau 1 juta, makanya 100.000 berarti duitmu kurang 100.000, berarti kurang 1 juta. Padahal duitmu ya boleh dewi, repot ya repot. Jadi merencanakan itu ya apa ya kolaborasinya antara nafsu awake dhewe dengan pikirannya awake dhewe. Harus kita lawan. Kenapa harus kita lawan? Karena Allah memberikan janji kepada kita. Mana usulun min sadaqah. Bal yasdaq. Orang bakal kurang harta benda yang kita sedekahkan, tapi jaminannya Allah bal yasdaq. Ditambah. Nah kecenderungan manusia itu mudah terlalu yakin menjadi Allah. Hanya dia itu mengandalkan akal pikiran. Memang secara rasional ya bisa juta 100 sih kayak mau uang, ya kayak 100. Tetapi Allah akan melipat gandakan dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. 100 kita sedekahkan kepada orang lain, janjinya Allah bakal diganti bal yasdaq. Ini harus kita pegangi. Soalnya ini yang bisa memberikan jaminan keselamatan awake dhewe ning alam kubur. Jaminan keselamatannya awake dhewe ning akhirat. Ada testimoni yang dilakukan oleh Ustaz Komarudin yang bekerja di rumah sakit Islam selama 30 tahun. Dia itu di bidang kerohanian. Kerohanian ini artinya salah satu orang, salah satu fungsi ini ngaku tentang orang sekarat dulu
itu kemudian kali beliau itu dibimbing untuk ya terakhir supaya keluar kalimat la ilaha illallah. Maka akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Beliau kemudian melakukan survei kecil-kecilan kepada orang yang dibimbing dalam kondisi sakaratul maut. Surveinya dilakukan kepada 1.000 orang. Dan ternyata yang bisa keluar kalimat di saat sakaratul maut, ajal dicabut, itu keluar kalimat la ilaha illallah Muhammadur, itu dari 1.000 hanya 7%. 7%, 10% 100, 100% itu 1.000 yang disurvei testimoni. Artinya dia yang melakukan sendiri. Sing iso ucapan kalimat la ilaha illallah 7%. Nah, sing 130 wallahu a'lam bishawab. Artinya apa? Artinya 7% ini jaminannya Allah berdasarkan hadis Rasulullah. Ma'akhiru kalami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal. Ternyata ketika ditanyakan kepada keluarganya yang 7%, 70 orang itu rata-rata hampir sama. Pertama, tidak pernah tidak sedekah setiap hari tidak pernah tidak sedekah. Soal jumlah terserah nanti sesuai dengan kemampuan. Persoalan duit, sedekah duit itu sesuai kemampuan. Yang suki ya suki, diakeh. Lek sing gak suki ya di kadang jadi lari, sing gak suki akeh, sing suki nek ini dulu mulai istiqomah. Ternyata istiqomah itu bisa mengantarkan di akhir hayat kita itu adalah bisa mengatakan kalimat la ilaha illallah. Subhanallah. Istiqomah ini ya. Lebih ramai ya ramai. 5.000 saya kira misalnya. Artinya setiap hari tidak pernah tidak memberikan sedekah sesuai dengan kemampuannya. Kan duit, ya sedekah senyum. Rasulullah itu wajahnya tabasum itu senyum. Betul nanti marah. Biasanya hamil. Dari politik ini sekarang sudah dunia politik. Maka mereka yang akan mencalonkan sekarang tidak pernah marah. Semua orang akan senyum. Politik. Ya karena ada hujan di balik batu. Hamil. Senyum. Lakan diberi meneng aja senyum, ya kedua ya assalamualaikum. Dungane, dungane di luar pengetahuan wong sing didungane. Niku saya subhanallah. Ganjarane tidak karuan. Jadi saudara jariah. Ada selain itu Ustaz Komarudin itu mengatakan tidak sehari pun tidak pernah tidak membaca Al-Quran. Itu yang membuat kenapa orang itu kemudian bisa mengatakan la ilaha illallah. Sholat itu senang silatur rahmi. Ada beberapa hal ini yang menurut Ustaz Komarudin ketika dia menjadi pegawai di rumah sakit Islam dan dia di bidang kerohanian yang salah satu tusinya, tugas dan fungsinya adalah nonton bimbing wong sing sakaratul. Ternyata hanya 7%. Ya mudah-mudahan awalnya juga bagian dari itu. Jelas husnul.
mending ya tahu. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bisa memberikan manfaat atau yang manfaat bagi dirinya. Nilai ilmu itu mampu dalam posisi kedua dalam Al-Quran. Ilmu itu penting, ilmu itu penting. Segala sesuatu itu ada ilmunya. Orang bekerja dengan ilmu hasilnya mesti maksimal dibandingkan orang yang bekerja tanpa ilmu. Ini jaminan. Makanya Al-Quran ya fa'ilahu ladina minkum wal ladina utul ilma. Ini jaminan insya Allah akan mengangkat derajatnya. Yang pertama bagi siapa? Aman wong sing iman pada. Yang kedua selain yang fa'ilahu ladina minkum wal ladina utul ilma. Utul ilma darajat wong sing ilmu sehingga kami majelis ilmu akan diangkat dalam derajat yang tinggi. Makanya kalau pertemuan kemarin itu saya katakan ya punah mereka iso ya muta'al, mereka iso mustami'an, mereka iso muhibban walatakun khamisan. Jadi jadilah dirimu itu sebagai orang alim yang bisa memberikan ilmu kepada orang lain, juga menjalankan ilmu. Kalau tidak bisa ya jadilah orang sing senang belajar. Belajar itu tidak harus pintar. Ya, belajar itu kalau ngaji ini bukan untuk pintar. Yang penting paham, yang penting ngerti, paham dan ngerti kemudian dilakoni. Mereka itu dari orang sing belajar yang mustami'an. Orang sing seneng ngrungokne ngaji. Gak iso dia orang sing cinta terhadap orang yang cari ilmu. Walatakun khamisan, ojo menjadi orang yang kelima, bakul kompor, jadi ilmu yang manfaat. Kita punya ilmu, kemudian kita sebarkan kepada anak, kepada keluarga, kepada orang, dan ilmu itu dilakukan. Selama ilmu yang kita berikan kepada siapapun kemudian dilakukan, maka nilai ilmu itu menjadi manfaat, dan kemanfaatan ilmu itu akan memberikan kontribusi kepada kita sekalipun kita sudah meninggal. Subhanallah, pentingnya ilmu. Yang terakhir awalatin sholihin ya da'allahu ta'ala sore sing gelem ndongakne wong tuwa wis mati. Niki repot iki. Ndadekno anak saleh iku repot wis mati. Lek anak toleh. Walatin sholihin ya da'allahu. Apakah hanya anak yang bisa memberikan kontribusi kepada orang yang sudah mati? Tidak. Tetapi penekanannya sini khusus kepada kita walatin sholihin yada'amullah, supaya kita masing-masing itu mempunyai himmah, cita-cita, kemauan untuk menjadikan anak itu menjadi anak yang soleh. Tuhan orang kaya tidak nyatanya dan lewat mati kewajibannya dijalankan. Pertama, lewat mati kewajiban pertama dimandikan, disucikan. Nomor Salati. Bendem. Ketika disolati, nomor satu. Allahumma firlahu. Kemudian orang sing wedok, Allahumma sing punya kewajiban nyolati anak itu apa masyarakat? Kalau ini selain anak juga wajib nyolati. Dan syariat nggunakne pada takbir yang ketiga lewat Allahumma firlahu warahmatullahi. Setelah itu takbir keempat, kemudian Allahumma la tahrimna ajra
yang mendoakan, yang punya kewajiban mendoakan bukan hanya anak tetapi juga orang lain. Berarti kalau begitu doanya orang lain juga sampai. Kenapa kok waladin solihin? Ya, supaya masing-masing orang tua itu, supaya masing-masing orang tua itu mempunyai kemauan yang kuat untuk menjadikan anaknya menjadi soleh. Sebab bahaya dan soleh. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan khafu 'alaihim falyattaqullah falyaqulu qawlan. Itu tahu. Jadi hendaknya kamu khawatir meninggalkan anak turunmu dalam kondisi lemah. Lemah ekonomi tidak apa-apa, kuat iman. Insya Allah saya bilang di rumah ini. Lagi kuat ekonomi, lemah ekonomi juga lemah iman. Masya Allah. Boro-boro temane wong tua, boro-boro saya ziarah kubure wong sibuk dengan apa itu dengan telingnya apa itu. Makanya orang Ibnu Katsir ketika Bapak Ibu ini menafsirkan wal yasyallal di malam tarabun khalbin, beliau mengangkat dua hadis yang terkait dengan hadis Rasulullah ketika Rasulullah itu bertanya kepada para sahabat, atadruna manil ruku'? Kata Nabi Sinten itu namanya Rasulullah kepada para sahabat, ar-ruku' alladzi la waladala. Terus jawaban sahabat, la. Ar-ruku' kullu rajulin alladzi lahu waladun aw waladun famata falam yuqaddim minhu syai'a. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Rasulullah juga tanya, atadruna man as-suluk? As-suluk alladzi la mala la. As-suluk alladzi kullu suluk alladzi lahu mal. Famata falam yuqaddim minhu syai'a. Ini harus kita takuti bersama. Rasulullah tanya kepada para sahabat, kau ngerti tak wong sing apa jenenge mandul, no mandul. Dawabe para sahabat ya wong sing gabung, wong sing mandul, wong sing gak duwe anak. Logikanya wong sing mandul yo gak duwe anak. Ora itu singkatan. Wong sing mandul itu mereka punya anak, juga bahkan punya beberapa anak. Tetapi famata falam yuqaddim minhu syai'a. Kemudian orang tuanya mati, anaknya tidak pernah memberikan hadiah apapun kepada orang tuanya. Dungane ora tahu, ziarah kubur ora tahu, nyelamati yo ngono. Entek dulu. Gak ngerti. Jadi sugi kayak macam-macam. Sedekah kan wong tuane ora tahu. Gak ngerti lagi sugi itu mergo pendidikane wong tua. Karena kadang-kadang kalau dengan istri ini sudah sama-sama tua, wong tua disambati anak, gak duit digolek-goleknya supaya tuh ngilang jajan anak sambati wong tua. Kira-kira piye ngoten iki? Sing apik itu masih jeneng awake dhewe iki perlu kasasatan ya. Ngerti dhewe kan yo bareng. Dan karena orang tua ini menurut saya ya Yusuf dan anak itu sekalanya bagi orang tua. Tetapi kira-kira kalau kali ini jelas dari ini ada karena apa bertujuh ngomong terus terang. Jadi apa tanam dari kalau makan yang TikTok
iya, awakku tuh kerja terus anakku ditanggung. Lah awakmu rumangsa seneng apa cinta terlalu sangat cinta terhadap bojo. Kalau kerja kesel anak ditanggung. Senang. Jajan bojomu ditanggung. Teko kesel-kesel, ndelok terus bojomu dibantu tanggung. Biasa. Sayang anak, sayang istri, sayang suami, Sayang tetangga. jadi itu banyak sekarang ternyata banyak sekarang orang-orang yang punya anak atau beberapa punya anak itu kondisinya ketika sudah meninggal sama dengan tidak mempunyai anak. Itu rukuk namanya. Ya mesti rugi wong tuane rugi mereka ya duwe anak tapi tidak pernah memberikan manfaat. Lah memberikan manfaat piye wong tua wis mati rek sik tau ngrokno. Enten hati sik haji no. Tak sedekah. Enten hati sik ora. Pun sing kedua niku syukur papa. Apa itu orang miskin kan dia tahu. Padahal dia kaya raya. Tetapi karena kemudian dia meninggal, harta bendanya tidak pernah memberikan manfaat kan orang tuanya. Kerebutan anaknya. Guru mati tidak pindah-pindah. Makanya siksa ini. Kalau nanti itu ajaran waris ya waris sesuai dengan syariat. Kalau nggak mau diwaris, hibah. Tapi hibah itu juga ada aturannya. Nah, kontak iki. Ya sudah, kayak mana? Tidak boleh dikerjakan orang tua. Tua belum ditahan misalnya. Ini kan lawamu, ya wis. Ketika hibah ya dikerjakan orang tua. Tidak boleh kemudian dikerjakan. Nah, kalau mati kota hibah ini betul oleh. Nggak boleh wasiat pada ahli warisnya betul oleh. Ya dibangun supaya gak bengkel. Kita dibangun dikon. Persoalan kemudian anak memberikan, kata dia. Ini pun bagian pulau betul apa Pak. Tapi selama masih dengan kesan jenengan kerjakan. Itu tidak apa-apa. Betul. Harus ada transaksi yang jelas. Selain kita ibadah lawamu, ini harus mati. Tapi saya tidak garapi ini loh teman. Jadi makanya ada misalnya. Ngerti loh ngaji lagi. Tenang. Ngerti. Nah kasih benek. Ya, wah jelas Pak. Garapan saya Pak. Gak apa-apa Pak. Kalau saya jelek, tapi mana sih ngomong itu. Tapi kemudian kalau harus mati, itu kamu itu namanya apa? Wasiat. Itu wasiat. Kalau wasiat itu nggak boleh kepada ahli waris. Harus hati-hati. Jadi jadi banyak orang yang miskin karena harta bendanya itu tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada orang tua yang meninggal. Ya ini kanggo ngaji wong tuwa, kanggo ngrahno tuwa, kanggo nyodakone wong. Wah makane sing apik itu anak iku ora sedekah. Niku niatono sedekah bapak utawa sedekah iki. Niku ibu bapak oleh ganjaran, awake ibu sing sedekah oleh ganjaran. Timbangan tidak dinyati sedekah bapak, sedekah ibu, sedekah awake ibu sing oleh ganjaran awake. Tapi lagi dengan misalnya pinjing, dong saya buka ini bapak mau sejahtera dan bisa saja usaha ini atau itu sedekah atau sedekah ini yang bisa memberikan manfaat kepada itu. Pun hadis Rasulullah yang kedua, ajwadukum ba'di rajulun alima ilman fana syarafu
yub'atsu yaumil qiyamati ummatan wahidatan atau ummatan wahidah atau wahidah. Orang sing paling loman, loman bahasa Indonesia. Dermawan setelah saya, jadi Rasulullah. Orang yang paling dermawan setelah saya adalah orang laki-laki. Komentar yo coba. Jadi yang dimaksud hanya menyebabkan satu jenis ini berlaku untuk semua jenis. Jadi orang jurto, nah imro'atun tidak katut, imro'atun itu katut. Jadi dalam ilmu balaghah, ilmu ma'ani, kadang-kadang dalam Al-Quran atau dalam hadis yang disebutkan seorang laki-laki bukan hanya untuk orang laki-laki, juga berlaku berdua. Jadi yang dibahas itu khos tapi berlaku am. Pun rajulun alimah sing alim sapa rajul alimah yang apa niku memberikan ilmu sapa rajul ilman ilmu ini rajulun alimah sing alim ilman ilmu para sahabat maka menyebarluaskan rajul itu pada ilmunya. Nanti kata Rasulullah yub'atsu yaumil qiyamati ummatan wahidatan atau ummatan wahidah. Akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat menjadi sebuah golongan yang satu. Kumpul kabeh. Masih sekali. Ya. Terus dengan dia siji-siji karena dengan dia juga anak syaraku menyebarkan ilmu. Hanya levelnya mungkin beda. Dengan masyarakat itu menyebarkan kepada anak, kepada suami, kepada istri, kepada tetangga terbatas. Nah ini mungkin umum dikumpulkan dari situ. Nah maksud dikumpulkan itu piye kalian Gusti Allah? Ini ada hadis lain nanti yang memberikan jaminan kepada mereka itu akan menjadi orang yang beruntung pada hari kiamat. Orang yang dikumpulkan kalian dari siji diberi tempat yang khusus kalian mergo